Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Andrian, NPM 2020 4350 1559 dari Fakultas Teknik Informatika. Dengan kesempatan kali ini saya akan demo aplikasi ataupun program yang sudah saya buat untuk tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Siswa Teladan pada SMK Al-Falah dengan menggunakan metode SAW. Selanjutnya, saya akan login pada aplikasi saya ini. Untuk halaman login yang sudah tampil yaitu seperti ini. Ada selamat datang, login, dan juga ada logo SMK Al-Falah. Langsung saja kita masukkan username di sini yaitu admin. Lalu juga untuk password yaitu juga admin. Lalu kita di sini langsung masuk saja. Ini adalah tampilan dashboard atau tampilan awal pada program saya, yang mana program ini bertujuan untuk menentukan siswa teladan pada SMK Al-Falah. Dan di sini juga ada data kriteria, data alternatif, data penilaian, data perhitungan, dan juga ada data hasil akhir. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama yaitu di sini terdapat data kriteria. Di sini adalah data kriteria yang mana data kriteria tersebut tertampil di sini yaitu ada absensi, prestasi akademik, kedisiplinan, sikap, dan juga ada ekstrakurikuler. Dan dari data kriteria tersebut juga tipenya di sini yaitu semuanya adalah benefit dan bobotnya juga di sini sudah ditentukan. Dan juga di sini pada tampilan data kriteria kita juga bisa menambahkan data di sini. Untuk menambahkan data kriteria, di sini juga kita bisa mencari data kriteria. Contoh, saya akan mencari sikap. Nah, di sini dia akan muncul apa yang saya cari yaitu sikap. Dan juga di aksi ini kita juga bisa mengedit, lalu juga kita bisa menghapus. Lalu selanjutnya di sini ada data alternatif. Di sini adalah beberapa sampel atau contoh yang pada kali ini di data alternatif yaitu nomor 1 ada Muhammad Sultan, yang kedua ada Raihan Mustafa, yang ketiga ada Fatan Saputra, dan yang keempat juga Rizky Pratama dan sebagainya. Dan daripada data alternatif ini kita juga bisa dapat menambahkan data, juga kita bisa mencari data, dan di aksi juga kita bisa mengedit atau menghapus data alternatif itu tersendiri. Dan yang selanjutnya kita pergi ke data penilaian. Dan di data penilaian ini, yang mana pada saat kita akan melakukan penilaian, kita diawali dengan memilih alternatif. Yang mana yang akan kita lakukan penilaian. Di sini sudah saya lakukan penilaian semua. Dan yang sudah saya nilai ini aksinya menjadi edit di sini yang berwarna kuning. Ataupun kita juga bisa ubah penilaian kita. Karena saya sudah menilai jadi di sini saya tidak perlu menilainya kembali. Dan yang selanjutnya kita pergi ke data perhitungan. Nah, di data perhitungan ini kita sudah masukkan penilaian terhadap semua alternatif. Nah, yang saya nilai tadi itu akan tampil di sini secara lengkap dan juga secara rinci. Di sini ada matriks keputusan, ada matriks ternormalisasi, ada menghitung nilai preferensi, dan juga yang terakhir di sini ada perankingan. Pada data perhitungan ini itu diproses secara otomatis setelah kita melakukan penilaian. Untuk sebagai contohnya, mungkin nanti saya akan tambahkan data alternatif dan saya juga akan melakukan penilaian di data tersebut.
Yang paling akhir di sini kita ada data hasil akhir. Dari data hasil akhir di sini adalah perankingan yang mana untuk urutan pertama di sini adalah Reski Andrian dengan ranking 1. Dan yang kedua di sini ada Muhammad Sultan ranking kedua, dan juga yang ketiga ada Fatan Saputra, dia di urutan ranking 3. Dan di sini kita juga bisa melakukan cetak data atau menyimpan data di sini. Di sini juga kita bisa menyimpannya sebagai PDF, bisa disimpan ataupun kita bisa cetak. Nah, ini hasilnya. Untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan alternatif yang mana nanti kita akan melakukan penilaian terhadap alternatif tersebut. Sekarang coba kita tambah di sini data alternatifnya. Untuk namanya saya akan berikan namanya di sini Zidane. Saya akan menambahkan, lalu klik simpan. Yang selanjutnya kita pergi ke data penilaian. Yang dimana Zidane itu di urutan nomor 17 di sini. Untuk sebagai mudahnya di sini saya akan untuk urutan 25 agar semuanya tertampil agar lebih jelas. Nah, di sini yang belum dinilai yaitu adalah Zidane karena saya baru saja menambahkan alternatif Zidane tadi. Di sini di aksi yaitu adalah input yang berwarna hijau. Itu artinya Zidane ini belum dinilai. Lalu saatnya kita akan menilai untuk Zidane. Di sini saya akan menilai Zidane untuk absensi 5, prestasi akademik 5, kedisiplinan 5, sikap 5, lalu juga ekstrakurikuler juga 5. Lalu saya simpan di sini. Setelah itu kita langsung ke data perhitungan. Dari data perhitungannya seperti yang kita bisa lihat di sini juga akan berbeda dengan yang awal tadi yang ditampilkan. Kita lihat di sini di perankingan. Yang sebelumnya Reski Andrian menempati urutan ranking 1 dan sekarang menjadi Zidane yang urutannya menjadi ranking pertama. Lalu juga bisa dikatakan Zidane ini sebagai siswa teladan terbaik melalui perhitungan metode Shaw. Selanjutnya kita pergi ke data hasil akhir di sini. Data hasil akhir. Nah, di sini juga di data hasil akhir di sini di hasil akhir perankingan Zidane juga menempati urutan pertama di sini. Dan juga seperti yang tadi saya jelaskan, di data hasil akhir kita bisa mencetak data, lalu kita juga bisa menyimpannya sebagai PDF atau juga mencetak data ini atau ngeprint ini juga. Lalu selanjutnya saya akan mencoba untuk pergi ke data alternatif. Lalu saya akan mencoba untuk menghapus Zidane di sini. Di data alternatif saya akan menghapus Zidane di sini. Lalu oke, saya akan menghapus Zidane. Lalu selanjutnya kita lihat di data perhitungan. Nah, di sini karena Zidane sudah saya hapus, saya akan mengeceknya ke perankingan di mana semuanya kembali seperti di awal, yang dimana Reski Andrian di sini menempati urutan ranking pertama. Lalu kita pergi ke data hasil akhir di sini, yang dimana juga kembali ke seperti awal atau seperti utama sebelumnya, yang dimana Reski Andrian juga menempati urutan ranking pertama dengan bobot nilai 0,98. Lalu kita pergi ke data user di sini. Nah, di data user ini hanya terdapat satu yaitu admin, tapi kita juga di sini kita bisa menambahkannya. Lalu di data profile kita juga bisa mengubah password, lalu nama, dan juga kita juga bisa mengubah emailnya.
Mungkin segitu saja secara singkat dan rinci saya akan menjelaskan ataupun demo aplikasi yang saya buat. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Dari saya Reski Andrian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.